Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Aini, Novi Wulandari, dan Yanuar Alifasya. Kami akan membawakan materi tentang kebinekaan. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kehidupan yang serasi. Serasi itu adalah kesesuaian antara semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Seimbang, jumlah yang sama besar antara hak dan kewajiban. Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. Pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama maupun suku dalam bergaul. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda suku maupun agama dalam hal kebaikan untuk tujuan membangun bangsa dan negara. Pembangunan berjalan lancar. Pembangunan akan berjalan lancar jika didukung sepenuhnya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik segi pendidikan, kemampuan, dan skill. Dalam kebinekaan meliputi toleransi, solidaritas, kerukunan, dan kesalingpahaman. Toleransi adalah mampu memperlakukan orang lain yang berbeda seperti menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar. Perbedaan agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Dengan adanya toleransi ini, kerukunan akan terjaga sehingga tidak terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur toleransi. 1. Memberi kebebasan dan kemerdekaan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah agama atau upacara adat, suku, maupun ras. 2. Mengakui hak setiap orang karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. 3. Menghormati keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita, dengan tidak memaksa orang lain untuk menganut agama yang sama dengan kita atau menghina keyakinan orang lain. Solidaritas merupakan sikap yang berkaitan dengan ungkapan perasaan atas rasa senasib dan sepenanggungan. Solidaritas terhadap orang lain atau kelompok merupakan bentuk penerapan dari Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip solidaritas. 1. Rasa senasib seperjuangan. Rasa senasib seperjuangan merupakan dasar perasaan yang memicu timbulnya rasa solidaritas di dalam diri seseorang untuk orang lain maupun kelompoknya. Rasa senasib seperjuangan tentunya menjadi dasar untuk melakukan tindakan ungkapan rasa solidaritas karena rasa solidaritas pada dasarnya timbul karena adanya perasaan ini. Seperti halnya dalam sejarah Indonesia. 2. Bentuk ungkapan timbal balik rasa solidaritas diungkapkan sebagai bentuk ungkapan timbal balik seseorang terhadap orang lain maupun kelompok. Dalam ungkapan timbal balik ini, seseorang mempunyai tujuan tertentu, salah satunya agar seseorang tersebut mendapatkan pengakuan atau dipandang oleh orang lain maupun kelompok. Solidaritas yang tumbuh cenderung mengesampingkan perbedaan yang ada karena tingginya rasa senasib seperjuangan yang dimiliki. 3. Diungkapkan dengan sesuai porsinya. Walaupun rasa solidaritas timbul karena adanya perasaan senasib dan seperjuangan, pengungkapan rasa solidaritas sebaiknya diungkapkan sesuai dengan porsinya atau tidak diungkapkan secara berlebihan. Ungkapan rasa solidaritas yang tidak sesuai dengan porsinya cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, pengungkapan rasa solidaritas yang tidak sebagaimana mestinya dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kerukunan adalah proses sosial yang dilakukan makhluk hidup dalam menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam segi agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat ini diharapkan dapat mencapai tujuan atas dasar perbedaan-perbedaan yang sudah ada.
bentuk kerukunan. Sedangkan untuk jenis yang ada dalam kerukunan bermasyarakat antara lain, satu, integrasi. Integrasi sosial adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atau atas konsep untuk mengkolaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Apabila integrasi sosial terjalin dengan baik, integrasi nasional dapat dipertahankan. 2. Keseimbangan. Keseimbangan adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. 3. Stabilitas. Definisi jenis kerukunan ini yaitu keadaan tenang, mantap, dan mapan. Stability bersifat tidak dinamis karena adanya kelompok penguasa yang memaksakan stabilitas tersebut. 4. Toleransi. Bentuk kerukunan ini yaitu toleransi yang dapat diartikan sebagai suatu sikap menahan diri, menerima keadaan, dan tidak menyerang pihak lain. Akan tetapi kerukunan yang dihasilkan masih bersifat dangkal dan tidak akan berkembang. 5. Kesetiakawanan. Jenis kerukunan ini yaitu kondisi yang lebih baik daripada toleransi. Kondisi ini ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan bersatu dalam kerukunan masyarakat, akan tetapi akan terjadi kesenjangan dan eksploitasi yang tersembunyi. Kesalingpahaman adalah saling memahami meski terdapat perbedaan yang beragam, namun tetap berkaitan satu dengan yang lain, seperti simbol Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia merupakan negara yang beragam dari agama, ras, dan suku. Dari perbedaan itu sudah seharusnya kita saling memahami perbedaan-perbedaan yang ada untuk menghindari konflik. Contohnya tidak melarang orang lain dalam menjalankan ibadahnya atau tradisi adat yang diyakininya, dan tidak membedakan suku, agama, dan ras satu dengan yang lain.